Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tadi. Ya, dari tadi ya. Dari tadi ya. Kenalkan, nama saya Amanullah Majid, absen 5. Saya Ali Ridho, absen 4. Saya Tony Kurniawan, absen 32. Asal kami dari SMK 4 Semarang. Ya. Selamat menonton. Oke, hari ini kita akan mewawancarai salah satu siswa di SMK 4 Semarang. Kita cari dulu. Nah, di situ ada teman kita yang ingin saya wawancarai. Mas, boleh minta waktunya sebentar nggak? Ya mas, ada baik. Ini ada tugas dari guru IPAS untuk mewawancarai salah satu siswa SMK 4 ini. Ya boleh. Pertanyaannya sekitar ada 15. Sebelumnya, ya emang gitu. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Beni Panji Wijaya. Dari kelas mana? Saya dari kelas 10 TO3. Oke. Langsung ke pertanyaan ya. Ya boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu bersekolah di sini? Perasaan saya bersekolah di sini ya alhamdulillah masih baik-baik saja karena sesuai dengan ekspektasi saya. Yang kedua, berapa uang sakumu dalam sehari? Uang saku saya dalam sehari yaitu sekitar 15.000. Gak bohong. Beneran itu mas? Momen terbaik di sekolah ini? Momen terbaik di sekolah ini yaitu saat saya pertama kali dapat diterima di anggota OSIS. Nah, tadi momen terbaik, sekarang momen terburuk. Momen terburuk saya yaitu kehilangan uang 50.000 di kelas. Siapa yang ngambil? Ya, enggak tahu toh mas. Enggak tahu. Kenapa kamu milih jurusan TO kan? Nah, berikan alasannya. Karena saya ingin mencari ilmu lah di bidang otomotif ini. Udah itu aja. Ya itu tuh mas. Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Saya berangkat dari rumah itu jam 6 kurang dan sampai di sekolah itu kira-kira jam 6 lebih 20 menit. Cepat juga. Ya. 5 menit. 6.20 menit mas. Oh, 6 lebih 20. Pelajaran apa yang kamu sukai? Berikan alasannya. Pelajaran yang saya sukai mungkin bisa disebut informatika sih mas, karena saya juga lumayan suka di IT juga. Gampang juga. Ya. Kalau yang tadi sukai sekarang tidak disukai. Pelajaran yang tidak disukai nggak ada sih mas, karena semua pelajaran kan penting bagi kehidupan ya. Mungkin cuma paling ya kurang nyaman sama gurunya aja. Siapa? Nggak bisa disebut lah. Nggak bisa disebut. Oke. Kenapa memilih SMK 4? Karena emang ya tujuan saya sih mas di sini kan. Di sini. Ya karena Nggak buangan. aduh ya gitulah. Ya, oke. Ya, makasih mas. Ya. Siapa guru favorit kamu? Guru favorit saya tentu saja yaitu wali kelas saya sendiri, Pak Bowo. Ya. Oke, mantap. Setelah lulus kamu ingin melanjutkan mana setelah lulus? Mungkin saya ingin mencari lowongan pekerjaan lah mas, langsung kerja. Kerja bengkel. Ya belum tahu. Ya mungkin bisa. Dapatnya. Ya. Apa yang kamu harapkan tahun ini? Tahun ini harapan saya yaitu menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat berguna bagi masyarakat. Kalau tadi kan harapan itu kamu, bagaimana cara mewujudkannya biar harapan itu terjadi? Pertama saya mulai dari hal kecil yaitu dengan memperbaiki bahasa saya, akhlak saya, sopan santun dan cara bicara. Cara bicara. Ya. Oke. Siapa tokoh idolamu? Tokoh idola saya. Wah. Siapa ya? Penyanyi kah? Siapa gitu? Setiawan Ade. Setiawan Ade, YouTuber. Ya. Oh, saya tahu itu. Oke. Terkenal dia. Ya, terkenal dia. Terkenal. Banyak ilmu-ilmu itu. Biasanya kata-katanya Mas Ade gimana? Toksik kapan, Ra? Toksik kapan, Ra? Jangan yang toksik. Oh, jangan toksik. YTTA. YTTA. Ya, itu kata-katanya. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ke-15. Siapa orang yang kamu sukai? Wah, untuk sekarang saya lebih fokus ke pembenaran diri dulu sih, Mas. belum tertarik lah tentang
romantis gitu. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya. Ya Mas, sama-sama. Terus mana imbalannya? Imbalannya. Tadi katanya ada. Ini Mas, saya kasih. Pak, izin minta waktunya untuk wawancara sebentar. Ada tugas dari guru IPAS. Ya, silakan. Bagaimana perasaan Bapak bekerja di sekolah ini? Perasaan saya bekerja di sekolah ini satu memang ya senang. Nah, jadi menganggap bahwa setiap hari itu harus senang. Jadi apapun keadaannya tetap senang. Gitu. Apa yang membuat Anda memilih seorang guru? Sebetulnya saya nggak punya cita-cita jadi guru sih awalnya gitu. Tapi karena waktu itu kuliahnya di IKIP di pendidikan ya akhirnya jadi guru. Nah, Apa alasan Pak Narko memilih menjadi guru TE, Teknik Elektronika? ya karena dari dulu waktu sekolah STM sudah dari elektronika jadi seneng, kemudian kuliahnya juga di pendidikan teknik elektronik jadi ya berlanjut istilahnya tidak ada yang terputus gitu sehingga ya sampai sekarang seneng gitu. Apa tantangan terbesar Anda yang hadapi sebagai seorang guru? Tantangan terbesar saya adalah kalau siswanya itu nek diterangke ra mudeng-mudeng. Nah, jadi angel kuwi. Itu tantangan terbesar saya. Bagaimana caranya membuat siswa itu nek diterangke mudeng kemudian dijak ngobrol nyambung, dikasih tugas ya mengerjakan. Itu tantangannya. Jadi merubah anak yang awalnya mungkin tidak tahu jadi tahu, jadi seneng gitulah. Itu tantangan terbesarnya itu. Bagaimana Anda menangani siswa yang sulit diatur, bandel gitu? Kalau saya dengan hati. Jadi tidak dimarahi dan sebagainya, kita ajak ngobrol ya, kita komunikasikan. Anak yang bandel sebenarnya nggak ada. Ya, jadi anak yang bandel itu menurut saya itu nggak ada. Adanya adalah anak-anak yang hebat. Kalau anak seperti itu mungkin dia di rumah ada masalah, kemudian keluarganya mungkin sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Kalau di sini malah tambah dimarahi ya takutnya malah tidak karuan. Makanya tetap kita menanganinya dengan hati, kita ajak komunikasi seperti itu. Okay. Pak, sumber inspirasi Bapak dalam mengajar? Inspirasi saya biasanya bagaimana anak siswa saya itu setelah lulus menjadi orang yang berguna. Nah, inspirasinya itu. Kalau apa metode favorit Bapak untuk mengajar? Metode saya biasanya teorinya sedikit, banyak prakteknya. Nah, itu yang lebih disenangi. Ya, gitu. Bagaimana Anda mengalami konflik di kelas? Cara menanganinya? Nah, kalau konflik seperti tadi, jadi menangani anak yang tidak senang tadi itu sama, kita komunikasikan. Alasannya apa? Kalau bisa sampai terjadi itu kan mesti ada alasannya gitu kan. Jadi anak-anak tahu gitu. Pak, momen paling berkesan saat mengajar? Paling berkesan itu ya kalau ada laporan anak pada saat setelah selesai praktek itu, Pak, pelajarannya menyenangkan, kemudian kok tidak mengajar di kelas kami lagi, lah itu yang paling berkesan. Berarti saya dibutuhkan di situ. Ya. Gitu. Apa yang buat Anda merasa bangga sebagai guru? Saya yang merasa bangga kalau melihat alumni itu laporan ke saya, Pak, saya sudah bekerja di sini, gajinya sekian, besok mau kuliah lagi dan sebagainya. Itu satu kebanggaan sih bahwa apa yang saya berikan itu berhasil. Termasuk kemarin ada yang laporan, Pak, ilmunya terpakai. Itu berarti kan satu kebanggaan bahwa kita bisa memberikan bekal untuk anak-anak itu mandiri. Berarti ilmu yang disampaikan itu berguna. Ya, gitu, betul. Nah, bagaimana Anda menghadapi perbedaan kemampuan belajar siswa? Ya, kita menyesuaikan di metode pembelajarannya. Jadi yang anaknya cepat, dia pengen cepat ya kita kasih pekerjaan-pekerjaan yang lebih dibandingkan teman-temannya. Kalau dengan kita ngikuti yang terlambat ya nanti kasihan yang punya kecepatan belajar ya kita ajak diskusi sendiri, kita kasih tugas sendiri, kita kasih pekerjaan sendiri gitu. Jadi ya, semuanya dapat kesempatan yang sama. Apa harapan Bapak di tahun ini? Harapan saya lebih baik dalam hal mengajar, kemudian mungkin dengan anak-anak juga lebih lebih akrab, lebih menyenangkan gitu kan. Jadi anak-anak juga dengan saya juga tidak merasa takut, tidak merasa terbebani dan sebagainya. Itu saja sih harapan. Bagaimana cara untuk mewujudkan harapan tersebut gitu? Ya selalu
berusaha menjadi lebih baik, kemudian selalu minta refleksi dari anak-anak. Jadi refleksi itu penting bagi saya, bukan untuk tapi untuk memperbaiki saya. Misalnya, Pak, kemarin pelajarannya sulit, ya, berarti saya harus bagaimana caranya pelajarannya jadi lebih mudah. Nah, jadi selalu seperti itu, refleksi. Ya. Termasuk kalian juga belajar hari ini 10T3 ya? 4 dengan Bu Rizky misalnya. Bu Rizky kok, Bu saya ini hari nggak bisa misalnya. Ya nanti silakan direfleksi, nggak bisanya karena apa? Oh ternyata saya di kelas mau main game terus misalnya. Jadi untuk refleksi itu untuk perbaikan kita. Selalu memperbaiki. Jadi seperti itu. Apa harapan Bapak untuk siswa yang setelah lulus ini? Untuk siswa yang setelah lulus, satu kalau memang pengen kuliah ya mendapatkan tempat kuliah yang sesuai dengan harapannya. Yang kedua kalau bekerja ya sesuai dengan ilmunya. Walaupun nanti melenceng, yang penting anak itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi di masyarakat itu dia bermanfaat dan tidak menjadi sumber keributan atau sumber permasalahan di masyarakat. Nah, harapan saya juga terhadap kalian seperti itu. Ya harapannya di masyarakat itu kalian dibutuhkan, bukan malah jadi wah ono cah kae gitu kan ya. Jadi itu yang harus kalian sendiri juga tanamkan gitu ya. Ini pertanyaan terakhir, berapa lama Bapak kerja di sini? Saya di SMK 4 itu sudah 17 tahun. 17 tahun. Nah, sudah 17 tahun, iya. Kalian belum lahir berarti. Iya. Saya sudah 17 tahun, kalau jadi guru sudah 25 tahun. Ya, sebelumnya di swasta 8 tahun. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Oke, terima kasih juga sudah wawancara dan mau mendengarkan saya. Jadi sekali lagi tetap menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bermanfaat untuk masyarakat, anak-anak yang selalu pengen tahu, anak-anak yang selalu belajar dengan baik dimanapun dan kapanpun. Itu saja, sekali terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berbuka puasa.